Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Nah, saya ingatkan kembali bahwasanya kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Dan saya ingatkan pula kita harus menjaga protokol kesehatan. Di antaranya kita harus mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, anak-anakku, di pagi hari yang cerah ini, mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dengan teliti. Yang selanjutnya, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau kejadian dalam bacaan dengan benar. Nah, anak-anakku, kalian kemarin sudah mempelajari pembelajaran di subtema 1, kemudian tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri ataupun berkelompok. Apa saja sih jenis usaha yang dikelola sendiri? Nah, mari kita pelajari tentang usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, bahan yang digarap petani terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Adapun contoh usaha pertanian yang pertama yaitu menanam padi. Kemudian memberi pupuk padi tersebut, selanjutnya ada juga memanen padi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain yaitu pedagang yang berjualan di warung, kemudian ada juga pedagang yang berjualan di pasar. Yang selanjutnya ada juga pedagang kaki lima, kemudian ada pedagang keliling. Nah, semua usaha perdagangan itu pasti sudah kalian temui di lingkungan sekitar kalian ya, tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah usaha jasa, di mana secara umum banyak usaha yang dikelola secara perorangan. Dan usaha jasa ini biasanya memerlukan keahlian untuk melakukannya. Nah, contoh usaha jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu salon. Kemudian yang kedua adalah tempat fotokopi. Kemudian yang ketiga itu adalah konter atau biasa yang sering kita gunakan tempat untuk membeli pulsa internet. Nah, anak-anakku, yang selanjutnya yaitu industri kecil.
Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain yang pertama yaitu pembuatan keramik, yang kedua yaitu ada pembuatan souvenir, kemudian yang ketiga adalah pembuatan mebel. Mungkin di sekitar rumah kalian ada orang-orang yang sering melakukan atau membuat souvenir. Nah, itu merupakan salah satu industri kecil. Nah, kalian sudah mempelajari usaha-usaha perseorangan, kemudian kalian pasti sudah paham terkait usaha-usaha perseorangan ya. Nah, selanjutnya di buku tema 8 subtema 2 pembelajaran 3, kalian harus menuliskan atau menyalin tabel yang terdiri dari nomor, jenis usaha, macam usaha, dan banyaknya. Contohnya, nomor 1, jenis usahanya pertanian. Kemudian kalian bisa menyebutkan macam usaha, yaitu pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, ataupun peternakan lele. Kalian bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya, kemudian kalian tuliskan jumlah dari macam usaha ada di kolom sebelahnya, gitu ya. Jadi jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian bisa amati, kemudian kalian bisa tuliskan pada tabel sesuai dengan buku tema 8 subtema 2 pembelajaran 3. Nah, setelah kalian selesai menuliskan macam-macam usaha, jenis usahanya, kita berlanjut untuk pembelajaran yang selanjutnya, masih terkait dengan usaha masyarakat, yaitu usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali itu apa saja? Nah, kita akan mempelajari tentang desa-desa unik yang ada di Bali. Apa saja itu? Mari kita simak berikut ini. Untuk desa unik di Bali, Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satunya daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu dan apa keunikan dari desa tersebut? Bacalah penjelasan berikut ini. Oke. Untuk desa yang pertama yaitu Desa Tenganan. Desa Tenganan ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Nah, berikut gambar dari Desa Tenganan bisa kita perhatikan bersama ya. Jadi Desa Tenganan ini merupakan desa yang masih sangat menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Untuk desa unik yang kedua yaitu Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun di Desa Trunyan, jenazah orang meninggalnya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Nah, tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Jadi berbeda ya dengan kebiasaan-kebiasaan di Pulau Bali. Nah, Desa Trunyan ini memiliki kebiasaan di mana kebiasaan untuk meninggalkan jenazah diletakkan di atas tanah di dalam gua ataupun di atas pohon, dan tradisi ini disebut juga sebagai tradisi mepasah. Nah, tradisi ini hanya dilakukan di Desa Trunyan. Nah, berikut adalah gambar terkait Desa Trunyan yang ada di Bali. Desa unik yang ketiga yaitu Desa Penglipuran.
Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, berikut adalah Desa Penglipuran. Nah, anak-anakku semuanya, kalian sudah mengetahui desa-desa unik di Bali. Ada 3 tadi ya, desa unik di Bali. Ada Desa Tenganan, Desa Trunyan, dan Desa Penglipuran. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian harus menyelesaikan lembar kerja yang kedua, di mana lembar kerja yang kedua ini kalian harus menuliskan kembali tentang keunikan di Desa Bali tadi itu apa. Kemudian kalian juga harus menuliskan keunikan daerah tempat tinggal kalian sendiri. Jadi nanti kalian menuliskan keunikan desa di Bali, kemudian kedua kalian menuliskan keunikan daerah tempat tinggal kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian menyikapi tentang masing-masing keunikan yang ada di Bali dan ada di tempat tinggal kalian. Nah, anak-anakku, kali ini kita sudah belajar tentang usaha ekonomi perseorangan. Kita juga sudah belajar tentang desa-desa unik yang ada di Bali. Kalian juga sudah menyebutkan tentang keunikan desa kalian masing-masing, dan kalian juga sudah menyikapi bagaimana kalian harus bersikap tentang keunikan di desa kalian sendiri dan di desa tersebut. Nah, anak-anakku, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu bersemangat.